Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Seperti kita tahu, Rocks Pirates adalah bajak laut legendaris yang dianggap paling kuat dan berbahaya sebelum era keemasan Goldie Roger. Bajak laut ini dibentuk oleh sosok ambisius bernama Rocks di Sebek. Dia membentuknya dengan cara yang sangat unik, yaitu melalui permainan Davy Backfight, sebuah permainan bajak laut tradisional yang dilakukan dengan menantang dan merekrut anggota kru milik lawan. Melalui permainan inilah, Sebek berhasil mengumpulkan orang-orang kuat. Meski setiap anggota tidak begitu akur, tapi di bawah bendera Jolly Roger-nya, mereka semua sepakat bahwa tujuannya mengarungi lautan bukan sekadar untuk mencari harta, tetapi juga untuk menguasai dunia dan menentang otoritas pemerintah dunia. Oleh karena itu, dengan menjadikan Pulau Hachinosu sebagai markas utama, bajak laut Rocks kerap melakukan berbagai aksi kejahatan. Bahkan dalam 2 tahun pertamanya berdiri, mereka sudah mampu meninggalkan banyak sekali jejak kehancuran, seperti melakukan 16 penggerebekan besar, 76 kapal ditenggelamkan, 14 pelabuhan dibakar, 5 kota dihancurkan, 1 kerajaan diruntuhkan, 3 pelanggaran khusus terhadap hukum internasional, serta 25 kejahatan lain yang sifatnya masih dirahasiakan. Dengan segala bentuk kejahatan dan pengaruhnya yang besar, tidak heran banyak orang menyebut era mereka sebagai era Rocks. Dan untuk mengetahui seberapa mengerikannya kelompok ini, mari kita bahas para anggota terkuat yang pernah menjadi bagian dari bajak laut Rocks. Barbel. Barbel adalah seorang manusia ikan yang memiliki tubuh besar dengan wajah menyerupai ikan lele. Meski tidak banyak ditunjukkan, tapi Barbel terlihat lebih berhati-hati dibanding anggota Rocks lain. Hal itu terlihat dari bagaimana dia sempat mempertanyakan efektivitas rencana Sebek yang ingin mengendalikan para raksasa legendaris Galeila. Kemudian berbicara soal kekuatan, sayangnya itu juga sama sekali belum ditunjukkan. Tapi sebagai manusia ikan, Barbel tentu dibekali kekuatan fisik 10 kali lipat manusia biasa, yang mana dengan kekuatannya ini, dia pun tampak percaya diri berada di garda terdepan pada peristiwa insiden God Valley. Entah apakah Barbel saat ini masih hidup atau tidak, tapi yang jelas, selesai peristiwa God Valley berakhir, bajak laut Rocks dinyatakan bubar dan berpisah. Strusen. Berpenampilan tubuh pendek, Strusen adalah seorang koki terampil yang membawa dan membimbing Big Mom ke dunia bajak laut. Selama berada di kelompok bajak laut Rocks, Strusen terus mengawasi Big Mom dari segala tindakan ceroboh. Dia juga sempat menyuruhnya membawa pergi sebagian harta pada saat insiden God Valley. Dan di saat insiden tersebut berakhir, mereka berdua mulai membentuk kelompok bajak laut Big Mom yang bermarkas di Pulau Whole Cake. Walau keberadaan Strusen di dalam kelompok Rocks tidak begitu menonjol, tapi diketahui dia memiliki kekuatan buah iblis Kuku no Mi, yang mana kemampuan dari buah iblis ini yaitu merubah benda apapun menjadi makanan. Dengan cara menusukkan pedang ke suatu benda berwujud, Strusen mampu merubah benda tersebut menjadi makanan. Tanpa perlu dimasak, dia mampu merubah batu menjadi creamer, merubah rumput menjadi manisan, merubah batang kayu menjadi buah-buahan. Bahkan tak hanya itu, melalui keterampilannya dalam berpedang, dia juga mampu merubah kastil berukuran besar menjadi potongan kue. Dengan kemampuannya yang hebat itulah, tidak heran jika Strusen menjadi kepala koki di bajak laut Big Mom. Dan tidak menutup kemungkinan perannya di bajak laut Rocks juga sama, yaitu sebagai koki yang sangat ahli dalam berpedang. Don Marlon. Berasal dari West Blue, Don Marlon adalah seorang gangster yang mengenakan jas bermantel, topi fedora, dan sering menghisap cerutu. Penampilannya yang terkesan bos mafia ini diiringi dengan sosoknya yang serius, di mana dia selalu diam dan cemberut di saat para kru lain sedang berpesta. Meskipun di balik sikapnya itu, dia juga termasuk sebagai salah satu kru yang tergila-gila pada Shakuyaku alias Shaki. Kemudian berbicara soal potensi tempur, rasanya tak perlu diragukan, karena sebelum beralih menjadi bajak laut, Don Marlon sudah memiliki reputasi sebagai bos kriminal, dan karena itu pula dia pun menjadi salah satu anggota senior yang direkrut Sebek untuk menaklukkan Pulau Hachinosu. Selain itu, Marlon juga dibekali keterampilan yang cukup dalam hal menembak, seperti yang terjadi ketika dia mampu menembak beberapa orang secara beruntun pada aksi penjarahan di Quillfoot Colony.
Namun sayangnya, sebelum insiden God Valley terjadi, Don Marlon harus mati terbunuh, di mana saat itu dia yang tengah berjaga malam mati dibunuh oleh seorang penyusup tak dikenal yang berhasil menculik Shaki. Gil Bastard. Siapa sangka Gil Bastard adalah karakter yang diambil Oda dari one-shotnya berjudul Wanted yang rilis pada tahun 1993. Di sana ditunjukkan bahwa Gil Bastard memiliki sikap percaya diri dan terkesan santai, namun di balik itu semua, dia juga dikenal sebagai kriminal dengan nilai bounty 970 juta berry, yang mana nilai ini didapat bukan karena dia seorang pembantai ulung, melainkan karena dia terus membunuh orang dalam situasi membela diri akibat diburu tanpa henti. Kemampuan Gil Bastard dalam membunuh tercermin dari sosoknya sebagai ahli penembak jitu. Dia mampu bergerak cepat dan melancarkan tembakan dengan tingkat akurasi yang luar biasa. Bahkan di setiap aksinya, dia selalu menunjukkan kecerdasan untuk menciptakan strategi dan tipu daya kepada lawan. Terlebih lagi, diketahui Gil Bastard juga memiliki kekuatan buah iblis Horo-Horonomi. Kemampuan ini selaras dengan kebiasaannya yang sering melihat atau membawa hantu. Hal itu pun sekaligus menunjukkan bahwa dia adalah pengguna Horo-Horonomi sebelum Perona, yang mana kita tahu buah iblis ini mampu menciptakan, memunculkan, dan mengendalikan para hantu. Maka dari itu tidak heran selepas bajak laut Rocks bubar, Gil Bastard dikabarkan mati tanpa tahu apa penyebabnya. Mayatnya pun lalu ditemukan oleh Gekko Moria, dan dari sanalah Moria membangkitkannya melalui kemampuan Kage-Kage no Mi untuk dijadikan sebagai pasukan zombie. Ganzui. Ganzui adalah seorang penyelundup bajak laut yang selalu mengenakan baju zirah emas dengan postur tubuh besar. Sebagai penyelundup, Ganzui memiliki pengetahuan luas tentang aktivitas ekonomi dunia bawah. Hal itu pun dibuktikan dari bagaimana dia pernah menyebut bahwa Pulau Hachinosu memiliki cadangan emas yang membuat penghuninya kaya raya. Kemudian dalam pertarungannya, Ganzui dibekali senjata pedang besar yang sempat beradu bentrok dengan Scooper Gaban. Selain itu, Ganzui juga dibekali kekuatan buah iblis Bamu-Bamu no Mi, yang mana kekuatan ini sempat dia tunjukkan pada saat meledakkan Kapten John yang ingin mencuri jarahan seorang diri. Dan seperti kita tahu, di masa depan buah iblis Bamu-Bamu no Mi dimakan oleh Game alias Mr. Five. Kemampuannya yaitu membuat bagian tubuh manapun meledak, baik itu anggota badan, rambut, upil, bahkan nafas atau batuk, menjadikan penggunanya sebagai manusia bom. Berdasarkan itulah, selepas insiden God Valley berakhir dan selepas bajak laut Rocks bubar, Ganzui dikabarkan meninggal. Entah apa penyebabnya, tapi yang jelas nasibnya berakhir sama seperti Gil Bastard, yaitu mayatnya dibangkitkan oleh Gekko Moria untuk dijadikan pasukan zombie dengan tubuh gabungan manusia dan gajah. Ochoku. Sebagai salah satu anggota senior bajak laut Rocks, bisa dibilang Ochoku adalah sosok yang paling licik, egois, dan oportunis. Hal itu terlihat dari adanya dugaan bahwa Ochoku merupakan dalang ditangkapnya Shaki, karena setelahnya dia tampak begitu senang menerima sejumlah uang dari pemerintah dunia. Bahkan di saat semua kru berduka, Ochoku tidak ikut pergi ke pertempuran God Valley, yang mana pada akhirnya dia pun berhasil mengambil alih Pulau Hachinosu dan menjadi penguasa di sana selama puluhan tahun. Entah apa yang menjadi dasar kemampuan tempur Ochoku, tapi menurut pengakuan Sengoku, dia patut diwaspadai seperti Shiki, Kapten John, dan Kyo. Hal itu berkaca pada peristiwa insiden pelabuhan Rocky, di mana saat itu Ochoku mampu melawan bajak laut Kurohige, sampai-sampai Kurohige sendiri harus beraliansi dengan Koby dan Law untuk bisa mengalahkannya demi merebut kekuasaan Pulau Hachinosu. Gloriosa. Di masa lalu, Gloriosa adalah Ratu Amazon Lily sekaligus kapten bajak laut Kuja yang dikenal sangat cantik, tinggi, dan karismatik. Aura kecantikannya ini mirip sekali dengan Boa Hancock, di mana semua pria yang memandangnya akan langsung tertegun, terpesona, bahkan sampai mimisan. Namun di antara semua pria, hanya Goldie Roger yang dia sukai dan dia cintai. Meskipun sayangnya Roger sendiri tidak begitu peduli, karena saat itu Roger lebih tertarik pada wakil Kapten Gloriosa yaitu Shaki.
Akibat cintanya yang tidak terbalas itulah Gloriosa harus menderita penyakit cinta. Dan untuk menghilangkan penyakit tersebut, dia pun pergi meninggalkan pulau melepas statusnya sebagai ratu dan kapten bajak laut Kuja. Karena memang dikatakan penyakit cinta hanya diderita oleh Ratu Amazon Lily, penyakit ini akan muncul ketika perasaan sang ratu tak tersampaikan, di mana nantinya dia akan menjadi lemah, kesehatannya memburuk, bahkan bisa menyebabkan kematian seperti yang terjadi pada Tritoma. Hingga selang beberapa tahun setelah pergi meninggalkan pulau, Gloriosa dikabarkan bergabung dengan bajak laut Rox. Entah apa tujuannya, apakah ingin mengejar Roger ataukah sekadar ingin memperoleh perlindungan, tapi yang jelas di sana Gloriosa hanya sempat terlibat pada insiden God Valley, yang mana setelahnya dia pun kembali ke pulau Amazon Lily dan menjadi penasehat bagi sang ratu sampai sekarang. Walau sepanjang cerita Gloriosa belum pernah menunjukkan kemampuan bertarung, tapi sebagai mantan ratu dan sebagai mantan anggota Rox, kekuatannya tak perlu diragukan. Terlebih sebagai keturunan suku Kuja, ada kemungkinan jika Gloriosa juga bisa menggunakan haki. Buckingham Stacey. Wanita cantik yang kerap dipanggil Miss Buckin ini adalah seorang ilmuwan yang tergila-gila pada Edward Newgate. Karena itulah selama berada di bajak laut Rox, Miss Buckin sering berada di dekat Newgate, mau itu pada saat pergi ke Elbaf untuk merekrut Raja Harald, melakukan penjarahan di Quillfoot Colony, maupun pada saat pertempuran besar di insiden God Valley. Hingga setelah bajak laut Rox bubar, Miss Buckin lalu bergabung dengan kelompok ilmuwan gila yaitu Meds. Walau keberadaannya di sini dianggap sebagai penumpang gelap, tapi setidaknya berkat genetika yang diberikan, Meds berhasil menciptakan klon manusia pertama. Dia adalah Stacey, kloningan dari Miss Buckin yang bekerja untuk Dr. Vegapunk dan menjadi agen CP0. Berkaca pada klonnya inilah, Miss Buckin sepertinya memiliki potensi kekuatan yang besar. Secara ditunjukkan, Stacey adalah agen mata-mata yang sangat cekatan, mampu menggunakan Kenbun Shoku dan Busho Shoku Haki, menguasai teknik seni bela diri Rokushiki. Bahkan tak hanya itu, dia juga pemakan buah iblis Bato Batonomi, yang mana kemampuannya yaitu berubah menjadi hibrida kelelawar yang mampu melumpuhkan orang lain dengan menghisap darahnya seperti vampir. Entah apakah potensinya tersebut memang murni bersumber dari genetika Miss Buckin, tapi yang jelas saat ini dia masih hidup dan memiliki seorang anak. Anaknya bernama Edward Weevil yang menurut pengakuan Miss Buckin, dia adalah putra sulung Shirohige. Dan dengan menggunakan anaknya ini, dia pun pergi memburu para mantan kru Shirohige demi memperoleh harta warisan. Kyo. Dikenal dengan julukan Silver Axe, Kyo adalah seorang gangster yang selalu membawa senjata kapal besar. Berbeda dengan kru Rox lain, Kyo bergabung ke dalam kelompok atas kehendaknya sendiri. Di sana juga diketahui bahwa ternyata dia merupakan saingan lama Shiki, dan karena itulah di setiap aksi penjarahan yang dilakukan, mereka berdua pun sering bertengkar bahkan berkelahi dengan cara ekstrim. Kemudian berbicara soal kekuatan, sayangnya Kyo belum pernah menunjukkan potensi tempur. Namun meski begitu, berkaca pada pengakuan Sengoku, dia termasuk ke dalam salah satu sosok yang patut untuk diperhatikan. Terbukti pada saat insiden God Valley berakhir, dikatakan Kyo mampu selamat, dan selepas bajak laut Rox bubar, dia pun mulai membangun reputasinya sendiri dengan statusnya yang masih menjadi misteri. Kapten John. Pria flamboyan yang suka mabuk ini adalah seorang bajak laut serakah yang sangat terobsesi mengumpulkan harta karun. Maka dari itu, selama berada di keanggotaan bajak laut Rox, John sedikit pun tidak pernah menunjukkan loyalitas. Dia hanya mementingkan keuntungan pribadi dengan meraup harta sebanyak mungkin. Dan hal itu pun terlihat pada saat insiden God Valley, di mana dia merampas semua harta yang berhasil dicuri menggunakan kekuatan buah iblis. Buah iblis yang dimiliki John adalah Jiki Jiki no Mi, yang mana kita tahu buah iblis ini di masa depan dimiliki oleh Eustace Captain Kidd. Kemampuannya yaitu menciptakan gaya magnet, mau itu gaya tarikan ataupun gaya tolakan, semua logam di sekitar akan mampu dikendalikan. Bisa digunakan untuk membentuk senjata, membuat benteng pertahanan, bahkan bisa juga digunakan untuk menghasilkan medan magnet di tubuh lawan. Berbekal kekuatan buah iblis inilah John yang berhasil selamat pada insiden God Valley lalu membentuk bajak lautnya sendiri. Dari sana dia pun dikenal sebagai Kapten John yang punya banyak harta legendaris.
namun dikarenakan sikapnya yang serakah, pada suatu waktu dia harus mati di tangan para anggotanya sendiri, yang mana setelah itu sambil meninggalkan harta karun yang entah ada di mana, mayatnya pun ditemukan Gecko Moria dan dijadikan pasukan zombie. Shiki. Berasal dari negara Yano, Shiki adalah mantan bos Yakuza yang sedari dulu memiliki persaingan dengan Kyo alias Silver Axe. Ambisi hidupnya sama seperti Sebek, yaitu ingin menguasai dunia. Karenanya selama menjadi anggota bajak laut Rocks, Shiki kerap hadir di setiap perjalanan, mau itu perjalanan menuju Elbaf untuk merayu Raja Harald, menaklukkan Pulau Hachinosu, melakukan penjarahan di Quillfoot Colony, maupun ikut terlibat pada peristiwa insiden God Valley. Tidak banyak kemampuan bertarung yang ditunjukkan Shiki saat itu, di mana dia hanya sempat mengerahkan sepasang senjata pedang untuk membantai semua lawan di pertempuran God Valley. Namun di saat bajak laut Rocks bubar, Shiki mulai menunjukkan taringnya. Dia membentuk bajak lautnya sendiri bernama Golden Lion, bertempur melawan Goldie Roger di Perang Edward. Bahkan setelah itu, seorang diri dia menyerang markas besar Marineford. Meski harus kalah melawan Garp dan Sengoku, tapi setidaknya jejak kehancuran yang ditimbulkan menjadi bukti bahwa dia adalah sosok yang kuat. Kemudian jika dilihat pada cerita movie Strong World, Shiki diketahui memiliki kekuatan buah iblis Fua Fua no Mi. Buah iblis ini memberinya kemampuan untuk bisa melayang di udara, dan tak hanya itu saja, Shiki juga bisa melayangkan benda mati apapun dengan cara disentuh lebih dulu, baik itu senjata, batu, air, tanah, kapal perang, atau bahkan pulau, semuanya dapat dia terbangkan dan dia kendalikan layaknya telekinesis. Berikut adalah teknik-teknik serangan yang sempat Shiki tunjukkan, di antaranya Zanpa mengayunkan pedang kakinya untuk menghasilkan satu gelombang tebasan kuat. Shishi Senjin-dani mengayunkan pedang kakinya berulang kali untuk menghasilkan serangkaian gelombang tebasan terpusat. Dan terakhir, Shishi Odoshi membentuk tanah di sekitar menjadi kepala singa yang dapat digunakan untuk menyerang, menjebak, dan mengubur lawan dari berbagai sisi. Entah bagaimana nasib akhir yang dialami Shiki setelah berhasil kabur dari penjara Impel Down, tapi yang jelas dalam SBS-nya disebutkan bahwa Shiki masih hidup dengan lokasi yang tidak diketahui. Charlotte Linlin. Dibesarkan di Pulau Elbaf, Linlin alias Big Mom sedari dulu sudah dipandang sebagai salah satu sosok paling kuat dan berbahaya. Dengan perilakunya yang sulit dikendalikan, di mana dia terkadang baik pada keluarga dan terkadang kejam pada orang lain, Big Mom sudah dibekali tubuh dan kekuatan yang sangat besar sejak kecil. Bahkan setelah bertemu Strusen dan memakan buah iblis Soru-Soru no Mi, Big Mom kerap melakukan aksi pembajakan demi harta dan makanan, membuatnya dengan cepat memperoleh nilai bounty 500 juta berry, yang mana setelah itu di usia 24 tahun, dia pun bergabung ke dalam anggota bajak laut Rocks. Pencapaiannya yang luar biasa ini tentu tak lepas dari kekuatan fisik dan buah iblis bernama Soru-Soru no Mi. Buah iblis ini memiliki kemampuan untuk dapat memanipulasi jiwa. Dengan cara menebar ketakutan pada seseorang, Big Mom mampu menarik umur atau jiwa orang tersebut secara paksa, yang mana nantinya jiwa orang itu akan dia gunakan untuk kepentingan tertentu, seperti memperpanjang umur, meningkatkan kekuatan fisik, meregenerasi tubuh yang rusak, ataupun menciptakan pasukan homies yang terdiri dari berbagai macam objek. Terhitung ada 4 homies spesial yang pernah Big Mom ciptakan dari jiwanya sendiri. Pertama yaitu Zeus, awan putih yang mampu membombardir area sekitar dengan badai petir. Kedua yaitu Hera, awan kuning yang mampu menembakkan sambaran petir berukuran besar. Ketiga yaitu Prometheus, kobaran api yang mampu melepaskan ledakan api berkobar. Dan keempat yaitu Napoleon, sebuah pedang besar yang mampu menghasilkan gelombang kejut super kuat melalui tebasan. Keempat homies spesial ini bisa dibilang paling sering Big Mom andalkan di setiap pertarungan, karena selain bisa dijadikan sebagai armor senjata, mereka juga bisa digabung menciptakan berbagai teknik serangan kombinasi, seperti Cognac yang bisa melancarkan tebasan pembakaran, Merma Raid yang bisa meluncurkan tebasan petir, Messerho yang bisa menembakkan sinar tipis terarah, Master Saber yang bisa menghunuskan tebasan pemotong baja, dan juga Bahoho Mystery yang bisa menghadirkan homies baru dengan tingkat kehancuran besar bernama Mystery. Di luar dari kekuatan buah iblisnya, diketahui Big Mom juga sudah menguasai penggunaan haki.
Kenbun Shakuhaki pernah dia gunakan ketika mengukur kekuatan pedang Zoro, Busha Shakuhaki pernah dia gunakan ketika menangkis serangan Luffy, sedangkan Hao Shakuhaki pernah dia gunakan ketika mengamuk di pesta wedding cake akibat foto Carmel dihancurkan. Melalui semua potensi kekuatan itulah, tidak heran jika Big Mom mampu mendapat gelar Yonko selepas bajak laut Rocks bubar. Dia bahkan memiliki armada bajak laut besar yang punya wilayah kekuasaan luas, meskipun sayangnya dominasi kekuasaan ini mulai runtuh di saat kalah bertempur melawan Kid dan Law di negeri Wano. Kaido adalah mantan prajurit terkuat di kerajaan Vodka yang dikenal sangat agresif, tidak mau diatur dan selalu percaya pada hukum rimba. Sikapnya yang keras ini tercermin dari bagaimana dia sering kabur dari angkatan laut setelah dijual oleh Raja Vodka. Akibatnya, sejak kecil Kaido sudah mendapat nilai bounty 70 juta berry, yang mana setelahnya di usia 15 tahun dia pun menerima ajakan Shirohige untuk bergabung ke dalam bajak laut Rocks. Selama menjadi anggota di sana, Kaido kerap dipandang sebagai rookie muda, termasuk oleh Big Mom yang saat itu menganggapnya sebagai adik laki-laki, begitu juga Sebek yang selalu menegurnya ketika mengusulkan suatu aksi gegabah. Namun kendati demikian, pada waktu itu Kaido tetap berada di garda terdepan, bahkan seusai mencuri dan memakan buah iblis Uwa-Uwa no Mi pada peristiwa God Valley, lambat laun dia pun tumbuh menjadi pribadi kuat dan sulit untuk ditundukkan. Terbukti selepas Rocks bubar, Kaido mampu membentuk bajak laut yang dihuni oleh para pengguna Zoan, yang mana dari sanalah dia pun mendapat gelar Yonko bersama Big Mom dan Shirohige dengan julukan sang makhluk terkuat di dunia. Julukan yang disandangnya ini tak lepas dari sosok Kaido yang memiliki insting liar dan fisik alami kuat. Apalagi hal itu juga diiringi dengan penguasaan haki yang mumpuni, baik itu Hao Shoku, Busho Shoku, maupun Kenbun Shoku, semuanya dapat dia padukan dengan senjata gada besi bernama Hasaikai. Ditambah lagi dengan buah iblis mythical Zoan Uwa-Uwa no Mi model Seiryu, Kaido juga dapat berubah wujud menjadi hibrida naga. Selain memberinya keleluasaan dalam bertarung, wujud ini juga memberi kemampuan untuk menghasilkan awan pijakan. Bahkan tak hanya itu, dia juga memberi kemampuan untuk menghasilkan teknik serangan berbasis elemen alam seperti Bolo Breath yang mampu menyemburkan ledakan api panas dari mulut, Kaifu yang mampu meluncurkan rentetan bilah angin tajam, Tatsumaki yang mampu menciptakan beberapa tornado besar, dan terakhir teknik paling kuat yaitu Kaien Daiko yang mampu membuat tubuh naganya membesar dengan dilapisi api membara. Walau selama perjalanan Kaido berhasil menguasai banyak wilayah dengan kekuatannya, termasuk menguasai negeri Wano, tapi sayang nasibnya harus berakhir sama seperti Big Mom, di mana saat itu dia yang kalah bertempur melawan Luffy tenggelam ke dasar tanah negeri Wano dan terbakar oleh kolam lahar. Edward Newgate. Lahir di Pulau Sphinx, Newgate atau Shirohige adalah seorang yatim piatu yang selalu mendambakan adanya sebuah keluarga. Dikarenakan kalah pada permainan Devi Backfight, Shirohige lalu bergabung ke dalam bajak laut Rocks. Di sana dia dipandang sebagai anggota senior yang paling sering diandalkan. Hal itu terlihat dari bagaimana dia dipercaya untuk mengajak Kaido bergabung, ikut andil pada penaklukan Pulau Hachinosu, menghancurkan Quillfoot koloni dalam aksi penjarahan, sampai akhirnya berada di garis terdepan pada pertempuran God Valley. Sosoknya yang penuh kepercayaan ini berlandas pada kekuatan Shirohige yang sangat amat besar. Dengan dibekali senjata pedang kelas tinggi bernama Murakumogiri, ditambah penguasaannya terhadap ketiga jenis haki, dia sudah mampu berada di level kekuatan yang sama dengan Goldie Roger. Selain itu, sedari dulu Shirohige juga dibekali kekuatan buah iblis overpower bernama Gura-Gura no Mi. Kemampuan dari buah iblis ini yaitu mampu menciptakan getaran atau gempa, yang mana melalui tubuh fisik kuatnya, Shirohige pun sanggup menghadirkan badai tsunami, meruntuhkan bangunan, meleburkan sebuah pulau, bahkan disinyalir mampu menghancurkan dunia. Tercatat semasa hidupnya, Shirohige telah menunjukkan berbagai teknik-teknik hebat dari buah iblis ini, seperti Kaishin yang dapat menghasilkan gempa bumi sekaligus badai tsunami besar, Gekishin yang dapat melepaskan pukulan getaran bergelombang, Shingen no Ichigeki yang dapat memusatkan gelombang kejut pada kepalan tangan, Naginata Resetsu yang dapat melesatkan gelombang kejut melalui senjata Murakumogiri,
Kabutowari yang dapat memusatkan gelombang kejut pada tubuh target, dan terakhir Shima Yurashi yang dapat mengguncang sebuah pulau melalui tarikan proyektil udara di sekitar. Bermodalkan kekuatan besar itulah Shirohige menjelma sebagai sosok legenda yang sangat kuat. Dia mampu membentuk bajak lautnya sendiri yang memiliki ikatan keluarga, menjadi orang yang paling dekat dengan One Piece karena punya hubungan rival bersama Roger, meraih gelar salah satu Yonko bersama Big Mom dan Kaido, hingga akhirnya menyandang julukan manusia terkuat karena tak pernah sekalipun lari dari pertarungan. Namun sayangnya, keberadaan Shirohige yang begitu melegenda harus mati di perang besar Marineford, di mana saat itu dia mati berdiri layaknya kesatria, meninggalkan warisan tekad dengan menyebut bahwa One Piece memang benar-benar ada. Rocks di Sebek. Selaku kapten pendiri bajak laut Rocks, diketahui Sebek berasal dari Pulau God Valley dan merupakan keturunan keluarga Devi. Tujuan hidupnya sangatlah besar, yaitu ingin meraih gelar sebagai Raja Dunia, di mana dia meyakini bahwa gelar ini dimiliki oleh leluhurnya bernama Davy D. Jones, seorang bajak laut legendaris yang konon katanya dikutuk oleh iblis untuk hidup di dasar laut. Dikarenakan itulah, sedari dulu Sebek sudah menaruh kebencian terhadap pemerintah dunia. Dia bahkan sampai berani menerobos istana suci Marejoa seorang diri, dan dengan memukul mundur seorang admiral serta menyandra 5 orang raja, dia pun berhasil masuk ke ruang bunga untuk bertemu sang penguasa Im Sama. Entah apa yang sebenarnya terjadi pada pertemuan itu, apakah Sebek kalah bertarung atau sengaja memilih mundur, tapi yang jelas telah menyatakan bahwa dirinya akan kembali, dia pun mulai membentuk bajak laut Rocks melalui permainan Davy Backfight. Walau dalam proses pembentukannya Sebek tidak bisa merekrut Raja Harald, tapi tetap saja di bawah komandonya bajak laut Rocks dikenal sebagai kelompok paling kuat dan berbahaya. Karena selain dihuni oleh para monster-monster kriminal, Sebek sendiri juga dinilai memiliki kekuatan tempur yang luar biasa. Terbukti hanya berbekal kemahiran berpedang dan penguasaan haki tingkat tinggi, Sebek sudah sanggup melewati berbagai situasi, mulai dari menghancurkan kapal-kapal perang seorang diri, menghempaskan Loki kecil dengan satu ayunan pedang, bertarung sengit melawan Raja Harald yang terkenal sangat kuat, menumbangkan kesatria Dewa Garling di insiden God Valley, mencincang salah satu kaki laba-laba Gorosei Saturn, beradu bentrok dengan Roger dan Garp ketika dirasuki teknik Domi reversi, sampai akhirnya mampu mewujudkan kehendak sejati melalui Voice of All Things. Namun sayang, pada akhir peristiwa God Valley, Sebek harus menerima takdir kematian. Dia yang saat itu dirasuki Domi reversi berhasil dikalahkan oleh serangan kombinasi Garp dan Roger, yang mana setelahnya di saat tersadar dia pun ditusuk oleh Garling hingga mati terbunuh. Kematian yang dialami Rocks di Sebek ini tentu menjadi penyebab utama alasan bajak laut Rocks bubar. Dengan pengaruhnya yang kuat dan ambisinya yang begitu besar, tak sedikit dari para anggota mewarisi tekadnya untuk terus mengguncang dunia, termasuk oleh putra kandungnya sendiri yaitu Marshall Dietrich yang saat ini menjelma menjadi salah satu ancaman terbesar di dunia baru. Well, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk pembahasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.